ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Allah berikan kepada kita nikmat Islam. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah berikan kepada kita nikmat keamanan. Dan Allah berikan kepada kita nikmat umur dan kesempatan untuk beribadah, untuk beramal soleh. Ya, semoga kita menjadi para hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Karena lambang kebahagiaan ada 3, dan kehidupan manusia senantiasa berputar pada 3 keadaan tersebut. Lambang kebahagiaan yang pertama, idza utiya syakara, apabila seorang hamba diberikan nikmat lalu dia bersyukur. Lambang kebahagiaan yang kedua, idza tuliya sabara, apabila diuji kemudian dia bersabar. Lambang kebahagiaan yang ketiga, tidak adnaba istighfar, apabila berbuat salah, berbuat dosa, menyeleweng, menyimpang, cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kajian Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatul Ummah, dan kita akan masuk pada surat Al-Kautsar. Akan tapi sebelum masuk pada surat ini, saya sedikit ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian berkaitan dengan masalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari senantiasa berputar, malam ganti siang, siang ganti malam, yang pasti di situ memberikan banyak faedah dan pelajaran. Yuqallibul laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, dan yang demikian itu mengandung pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang mau mengambil pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, tentu pergantian hari, bulan dan tahun, la ayatil liulil albab, maka sungguh di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki akal yang bisa dan mau menerima syariat Allah, menerima akal yang mau menerima ajaran Allah dan Rasulnya, tunduk dan patuh terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan manusia berkaitan dengan bulan Muharram ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada orang-orang
yang memandang bulan Muharram ini dengan kacamata mitos, diyakini bulan Muharram adalah bulan sial, bulan Muharram adalah bulan yang dalamnya ada bala, sehingga tidak ada hajatan, kemudian tidak mengadakan perjalanan jauh. Maka ini adalah merupakan warisan generasi jahiliyah dahulu. Di antara mereka ada yang meyakini bulan Syawal adalah bulan sial. Di antara mereka ada yang meyakini bulan Safar adalah bulan sial. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala Safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan bala. Ditepis oleh Nabi keyakinan mereka orang-orang musyrikin. Dan ini adalah mengandung dua pelanggaran. Yang pertama, seorang meyakini bulan ini dan itu, termasuk bulan Muharram adalah bulan yang ada bala, maka ini menjadikan seorang jatuh dalam salah satu di antara bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu tatayur. Yaitu menggantungkan nasib kepada waktu atau burung atau yang lainnya. Ini tatayur, dan bisa jadi hukumnya ada syirik besar apabila seorang meyakini bahwasanya bulan ini dengan sendirinya yang mendatangkan bala terlepas dari kehendak Allah, maka ini jatuhnya ada syirik besar. Dan apabila seorang meyakini bahwasanya bulan Muharram ini adalah sebab bala, ini adalah sebab bala, tapi dia meyakini ini hanyalah sebab, tetap Allah yang mendatangkan bala dengan takdirnya, maka ini jatuhnya pada syirik kecil. Karena ja'lu sababin malaysa bisabab, menetapkan suatu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. La syar'an wala qadran, tidak dari syariat menjelaskan ini dan itu adalah menyebabkan, yaitu bala. Contohnya, secara penelitian ilmiah atau tajribah ilmiah juga tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa diilmiahkan kalau bulan Muharram ini adalah mendatangkan bala. Kemudian pelanggaran yang kedua, orang meyakini Muharram adalah bulan bala, dia jatuh dalam salah satu perbuatan, yaitu mencela masa, mencela hari, mencela bulan, mencela tahun. Ini termasuk dilarang dalam Islam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, la tasubud dahr wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Jangan mencela masa, jangan mencela waktu, jangan mencela hari, jangan bulan, jangan tahun. Karena hari itu berbuat apa tidak? Tidak berbuat, tidak punya kehendak. Bulan juga tidak punya kehendak. La tasubud dahr, jangan celah masa. Karena sesungguhnya aku adalah pencipta masa, kata Allah. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang bolak-balikkan siang dan malam. Allah yang mengganti hari, bulan, tahun, semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua dalam memandang bulan Safar ini, bulan Muharram ini, adalah orang-orang yang melihat dan memandang bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan hari raya, sehingga patut diadakan perayaan
dan patut dijadikan sebagai sebab ibadah-ibadah tertentu, sholat tertentu untuk menyambut bulan Muharram atau hal-hal lain, padahal itu tidak dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula generasi awal umat Islam, para sahabat, begitu pula tidak pula generasi yang lainnya. Yang paling parah adalah apa yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah, yaitu di hari Asyura yang memperingati kematian seorang sahabat yang mulia, Abu Abdullah Al-Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, sehingga mereka memperingati kematiannya yang meninggal di Karbala dengan melakukan niyah meratapi, memukul-mukul tubuh mereka, melukai tubuh-tubuh mereka sampai keluar darah, bercucuran darah. Ini termasuk niyahah meratapi yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ithnani, ada dua perkara yang ada pada umatku, yang dua-duanya ada kekufurannya. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab, nggak boleh. Itu termasuk perbuatan kaum jahiliyah dahulu. Ketika dalam datang Islam ditiadakan, tidak dibolehkan. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man batta'a bi amalu lam yusri' bin nasabu." Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat. Seorang kalau hanya mengandalkan darah biru, mengaku keturunan ini dan itu, tapi keimanannya tidak diperbaiki, amalannya tidak diperbaiki, maka sekedar mengandalkan nasab tanpa iman dan sunnah tidak manfaat. Man batta bi amalu lam yusri' bi nasabu. Siapa yang amalannya lambat, nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Maka baginda Nabi menyebutkan dua perkara termasuk kekufuran, yaitu at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Ini termasuk kufur duna kufur, kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua adalah an-niyah alal mayit, meratapi si mayit. Dan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka dalam rangka meratapi kematian sahabat yang mulia Husain bin Ali radhiyallahu anhu, di samping itu melanggar dari si syariat, sebenarnya itu adalah hukuman bagi mereka sendiri, karena mereka adalah menuduh sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan zina. Dan orang yang menuduh seorang dengan tuduhan zina, padahal dia ada berlepas diri darinya, hukumannya adalah dicambuk. Makanya mereka akhirnya mencambuki diri-diri mereka sendiri. Itu hukuman dari Allah. Tapi mereka beranggapan itu bagian daripada ketaatan. Kembali Allah sesatkan mereka dari syariat Allah, jadikan akal-akal mereka tidak mau berpikir dengan jernih. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku tunjukkan orang-orang paling merugi? Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan di dunianya. Wa yahsabuna, tapi mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a,
Mereka beranggapan, mengira bahwa mereka berbuat baik. Padahal untuk mengerjakan kebaikan tidak cukup hanya tujuannya tok yang baik. Di samping niat dan tujuan baik, caranya harus baik dan benar. Makanya para ulama Islam sering mengingatkan dalam ibadah itu al-ikhlas wa ittiba. Ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan. Dan itu pun dalam kehidupan dunia kita pun demikian kan. Nggak boleh cara ngawur dalam segala sesuatu. Tujuannya baik, caranya baik, apalagi dalam ibadah. Itu golongan yang kedua dalam memandang bulan Muharram. Adapun yang ketiga yaitu ahlul Islam, orang-orang yang megang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, umat Islam yang di atas jalan yang benar, memandang bahwasanya bulan Muharram itu bulan yang memiliki kemuliaan. Maka kita umat Islam harus memuliakannya. Apabila tidak ada dalil yang khusus, maka kita muliakan bulan ini dengan cara yang umum, dengan meningkatkan ketaatan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tidak melakukan dosa, tidak meninggalkan kewajiban. Ini bentuk mengagungkan bulan Muharram. Apabila meninggalkan kewajiban di bulan lain, itu diharamkan. Di bulan Muharram dan bulan-bulan haram lainnya lebih diharamkan. Apabila melakukan dosa di bulan-bulan lain diharamkan, maka dalam bulan Muharram dan bulan-bulan haram yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar, ini lebih diharamkan. Makanya Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 sejak hari ciptakan langit dan bumi. Setelah Allah sebutkan 12, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram, artinya bulan-bulan mulia. Minha arba'atun hurum, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sanatu 12 syahron, 1 tahun itu ada 12 bulan. Yang 3 bulan salah satu mutawaliyat, yang 3 bulan bergandengan, bersambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sudah lewat ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini semua bulan-bulan haram. Kemudian Safar. Kemudian bulan Safar. Rajab ya? Rajab Al-Mudhar, nah bukan Safar. Afan, Rajab Mudhar. Rajab. Ya bulan haram pula. Minha arba'atun hurum. 3 bersambung, 1 terpisah. Itu bulan Rajab. Nah, lanjutan ayat tadi, minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Kewajiban ingat jangan ditinggalkan, yang haram ingat jangan diterjang, sebagaimana ketaatan diagungkan pada bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Muharram ini, begitu pula dosa-dosa diagungkan pada bulan-bulan tersebut. Maka demikian cara mengagungkan bulan haram, di antaranya Muharram ini. Kalau amal khusus ada, maka kita mengagungkan dengan amal yang khusus. Dan apabila ada
Mesti Rasulullah sudah mendahului kita menjelaskan. Para sahabat juga pasti sudah mendahului kita. Apa amalan khusus pada bulan Muharram? Puasa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram." Puasa paling utama adalah puasa pada bulan Muharram. Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Berarti mutlak disuruh puasa, ya banyak nggak apa-apa, umum, tanpa mengkhususkan awal, tengah, akhir bulan Muharram. Adapun yang khusus, lebih khusus lagi adalah yaitu puasa Asyura. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Asyura, yukaffiru santal madiyah. Puasa Asyura itu ya tanggal 10 Muharram itu menghapus dosa setahun yang lalu. Dan para ulama dalam menyimpulkan hal ini itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa tanggal 10 ditambah dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Berarti berapa hari? 3 hari. Kata sahabat Ibnu Abbas, khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi. Antasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Ucapan sahabat Ibnu Abbas termasuk mauqufun lafdzun marfu'un maknan. Kalau itu lafadznya sahabat Ibnu Abbas berarti lafadznya mauquf, lafadz sahabat, tapi secara makna adalah marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat tidak berbicara dalam hal yang itu bukan ladang ijtihad, mereka tidak akan ijtihad. Maka ketika menyebutkan tentang ibadah dan cara ibadah, tidak lain mereka dapatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang kedua adalah pada tanggal 10 ditambah dengan tanggal 9-nya. Karena sahabat beberapa menyebut kala Rasul puasa tanggal 10 disampaikan kepada beliau puasa tanggal 10 itu hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasulullah, idza kanat as-sanatul sanatul muqbilah, kalau gitu ketika datang tahun depan saat mutasi aku akan puasa tanggal 9-nya. Berarti Rasulullah sudah menetapkan termasuk bagian daripada puasa pada bulan Muharram ada tanggal 9. Berarti 10 ditambah dengan 9. Akan tapi kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia sebelum datang tahun berikutnya. Kemudian tahapan yang ketiga hanya puasa pada tanggal 10 saja, yaitu Asyura. Itu kaidah dalam masalah ini. Jadi yang umum kita kembalikan kepada keumuman. Suatu yang luas jangan dipersempit. Amal apa saja boleh, amal apa saja, jangan dikhususkan. Tapi ketika ada pengkhususan dan ada dalilnya, maka kita khususkan dengan adanya dalil yang ada. Tayyib ikhwani fillah rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kita, yaitu kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sampai pada surat Al-Kautsar. Sampai pada surat Al-Kautsar. Monggo Kak Kis dibaca. Dibaca artinya. Pakai bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, monggo Mas Imam. Ada terjemahnya? Dibaca. Monggo terjemahnya.
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka jadilah sholat terhadap dirimu dan berzakat. Sesungguhnya orang-orang yang memuji kamu adalah yang terputus. Baik. Ini surat yang paling pendek dalam Al-Quranul Karim. Pasti semua hafal dan pasti sering dipakai dalam sholat. Saya sering, apalagi lebih sibuk yang paling sering dibaca surat Al-Kautsar. Maka semakin sering dibaca surat itu berarti perintah untuk memahami lebih ditekankan lagi. Maka perlu kita mempelajari surat-surat pendek adalah diantaranya sebabnya karena surat-surat pendek ini banyak bahas masalah akidah dan keyakinan, tauhid. Yang kedua, surat-surat pendek ini surat yang paling sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Maka kita mempelajari tafsir surat-surat pendek ini tujuan utamanya diantaranya adalah supaya kita mengetahui arti dan tafsirnya, kemudian kita baca dalam sholat-sholat kita, dan itu membantu kesempurnaan dan kekhusyukan sholat kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu wahai Muhammad Al-Kautsar. Allah menyebutkan inna, sesungguhnya kami. Ini dalam ilmu nahwu namanya mufrad al-mu'azzim li nafsi. Seorang tunggal itu boleh mengungkapkan dengan kata-kata kami untuk memuliakan dirinya. Orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, kami akan menyekolahkan Anda semua, demikian kami boleh. Seorang guru boleh mengatakan kepada murid-muridnya, kami insya Allah akan mengajarkan kepada kalian materi ini dan itu boleh. Kami. Begitu pula dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan dengan menggunakan kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Namanya dalam ilmu nahwu al-mufrad al-mu'azzim li nafsi. Begitu pula dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah tafsirun am, penafsiran secara umum yang artinya adalah al-khairul katsir wal fadlul ghazir, yaitu kebaikan yang banyak dan karunia yang banyak yang Allah berikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mencakup kebaikan duniawi, mencakup kebaikan ukhrawi, mencakup kebaikan berupa nikmat nubuwah dan risalah kerasulan. Begitu pula masuk pula nikmat-nikmat yang lainnya, akhlak yang baik dan janji yang Allah berikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang balasan di surga kelak. Ini penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang kedua, yaitu tafsir khas, penafsiran yang bersifat khusus, bahwasanya makna daripada Al-Kautsar adalah An-Nahrul Jannah atau Al-Haud, yaitu sungai di surga, telaga di surga
yang hanya Allah berikan kepada baginda Nabi, yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-haud, telaga yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sifatnya adalah tulu syahrun, panjangnya perjalanan 1 bulan, wa ardu syahrun, luasnya perjalanan 1 bulan, ma'u asyaddu bayadan minal laban, airnya jauh lebih putih daripada air susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu, aniyatuhu ada nujumis sama, bejananya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, menunjukkan bagaimana banyaknya dan bagaimana sinarnya. Wa man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'da abadan, siapa yang minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan haus selamanya. Menunjukkan bagaimana salah satu nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu al-haudul jannah, dan itu makna al-kautsar. Dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqamah di atas jalannya akan mendatangi haud ini, Tapi orang-orang yang membuat ajaran baru dalam agama akan dijauhkan dari haud ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ummati ummati, beliau manggil umatnya. Akan tapi ternyata suhkon dijauhkan mereka. Rasul manggil ummati ummati. Dikatakan kepada Rasulullah, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang perbuat mereka. Ahdatsu membuat-buat jalan yang bukan jalan Islam. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bagian daripada nikmat oleh aku itu al-kautsar, al-haud fil jannah, yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan istiqomah di atas jalan Islam, yang dibawa oleh Rasulul Islam alaihi salatu wassalam, dan jangan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itu yang setiap hari kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah menyebutkan ayat yang pertama. Allah menyebutkan ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau Muhammad karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkorbanlah karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Setelah Allah sebutkan akan pemberiannya kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bersyukur kepada Allah. Dan memang kelaziman daripada nikmat adalah apa? Bersyukur. Dan kata para ulama, an-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri akan langgeng, tapi apabila dikufuri nikmat itu akan lari. An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri akan langgeng, tapi apabila dikufuri nikmat itu akan lari. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Dan jika kalian kufur, maka sesat Allah sangat pedih. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bersyukur. Bagaimana wujud syukur? Syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara alhamdulillah dan pujian-pujian kepada Allah yang menunjukkan rasa syukur kita kepadanya. Kemudian yang kedua
adalah dengan hati. Rukun syukur yang kedua adalah dengan hati, yaitu meyakini dan mengimani dan mengakui dengan benar bahwa nikmat ini murni pemberian Allah. Jangan menisbatkan kepada usaha kita. Ingat, kalau sekedar mengadakan usaha, umpama karena Anda mengatakan ini karena modal saya, banyak orang lebih punya modal lebih banyak, ternyata tidak berhasil. Ya. Kalau Anda mengadakan karena usaha saya maksimal, ternyata banyak orang usaha lebih banyak dari Anda, ternyata tidak berhasil. Mungkin karena Anda mungkin ini karena kecerdasan Anda, tapi ternyata banyak orang yang lebih cerdas ternyata tidak berhasil. Sampai seorang penyair mengatakan, "Lau kanatil arzaqu bil hija lahalakna idan min jahlihinnal bahaimu." Kalau seandainya rezeki itu karena kecerdasan, niscaya hewan-hewan akan mati semua, binasa semua, kan tidak punya akal. Tapi ternyata toh mereka mendapatkan nikmat. Berarti yang paling utama dan pertama ada kita akui nikmat itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat apapun bentuknya kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita lupakan. Terus kita nisbatkan kepada usaha, kita nisbatkan kepada pikiran kita nisbatkan kepada manusia. Lah, tidak. Pertama adalah ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat yang banyak, ini adalah karunia dari Allah Rabbku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap nikmat? Rukun syukur yang ketiga adalah dengan menggunakan nikmat tersebut pada jalan yang mendatangkan ridhonya Allah dengan perbuatan anggota badan, amal soleh. Maka di sini setelah Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, maka Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah karena Rabbmu. Kenapa disebutkan dua ibadah mulia ini? Yang pertama yaitu sholat, yang kedua itu berkorban. Karena kedua-duanya itu adalah ibadah mulia. Ibadah yang sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika dzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki. Apa tafsir wa nusuki? Sudah pernah kita bahas dalam kitab tauhid. Ada dua penafsiran ya. Penafsiran umum yang artinya adalah wa ibadati, dan ibadahku secara umum. Penafsiran yang kedua adalah wa udhiyati au dhabihati, dan sesembelihanku. Hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Maka disebutkan fasalli, salatlah li rabbik, karena Rabbmu, dan berkorbanlah karena Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah sangat agung, sebagaimana ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang sangat agung. Karena salat itu
mengandung kekhusyukan dalam hati, dan mengandung ketundukan anggota badan kepada Allah. Salat, hati, anggota badan tunduk kepada Allah. Dari pertama Allahu Akbar, pengakuan kepada Allah. Itu pengakuan Allah. Sambil tangannya gerak. Begitu pula gerak-gerik semua menunjukkan apa? Kekhusyukan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati yang diiringi dengan gerakan badan. Kemudian pada nahar, wa sholli lirabbika wanhar, berkorbanlah. Maka berkorban juga ibadah yang agung. Karena dengan berkorban seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang dia cintai. Maka dia mengeluarkan hartanya. Dan tabiat manusia itu ada sifat kikir, sifat pelit, sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang digandengkan antara sholat dengan zakat. Itu sering sekali. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Terus digandengkan. Kalau sholat itu kaitannya hablum minallah, ya. Kalau zakat itu peran pentingnya itu memang ibarat, tapi peran pentingnya adalah hablum minan nas. Maka Allah ingatkan wa aqimus shalah, berkaitan hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kemudian wa atuz zakat itu berkaitan dengan hablum minan nas. Karena hablum minan nas juga bagian daripada jembatan untuk dakwah. Jembatan untuk dakwah. Dalam suatu peperangan, kalau nggak salah perang Hunain. Kok satu peperangan? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perang Hunain. Kok satu peperangan? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepada para pasukannya, bahkan kepada manusia pemberian sangat banyak. Harta ghanimah dibagi luar biasa. Apa hikmahnya? Kata Syekh Mubarakfuri, ini termasuk suatu siasat yang sangat hebat luar biasa. Apa itu kata beliau? Karena kadang ada orang itu bisa diajak dan dipengaruhi dengan akal sehatnya, dengan hujah Quran, sunnah, dia berpikir, dia sadar ini Allah yang menurunkan Islam, Allah menurunkan syariat, pasti terbaik, tunduk. Tapi ada manusia yang tidak bisa diajak berpikir lewat akal, tapi hanya bisa diajak berpikir lewat perutnya. Dengan apa? Diiming-iming. Dengan apa? Dengan pemberian sedekah, zakat, ghanimah. Sehingga apa? Hatinya tunduk, luluh. Makanya hablum minas bagian daripada apa? Jembatan dakwah. Jembatan dakwah. Maka ini juga perlu dipertimbangkan. Seorang penuntut ilmu, seorang muslim tidak boleh bakhil, tidak boleh bakhil, ya, tidak boleh bakhil. Sebagian orang mengatakan pagar piring itu lebih mujarab daripada pagar pering. Kalau seorang itu karim, dermawan kepada tetangganya, kepada manusia, itu mereka akan ikut melindungi. Tapi walaupun rumahnya dikasih pagar, ya, tapi kalau orangnya bakhil, kikir, itu berapa banyak orang yang ingin berbuat kepada
kepadanya. Maka itu bagian daripada perintah Allah untuk ta'liful qulub. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Supaya apa? Lunak hati. Termasuk orang yang belum masuk Islam tapi ada harapan dia masuk Islam, tertarik dengan Islam, itu boleh juga dikasih zakat. Supaya apa? Dia lebih tertarik dengan Islam. Makanya ada ibadah yang langsung kaitannya dengan Allah dan ada ibadah yang kaitannya dengan apa? Dengan para hamba Allah. Di antaranya zakat, di antaranya adalah korban. Maka dalamnya banyak keindahan. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian Allah sebutkan ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencaci Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan Muhammad, sesungguhnya orang yang menghina Muhammad, huwal abtar, dia terputus. Apa artinya? Ay al-maqtu' min kulli khair, dia terputus dari segala kebaikan. Maqtu'ul amal, dia terputus dari berbuat baik. Maqtu'ud dzikr, dia terputus dari sebutan baik. Artinya orang kalau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau orang yang mulia dan sempurna dari segala sisi, yang Allah angkat, Allah muliakan di dunia dan di akhirat, lalu dia celah atau ajarannya dicela, maka orang yang mencela itu wal abtar, dia tidak diberkahi oleh Allah, dia terputus dari kebaikan. Dan dia akan dihilangkan dari sebutan yang baik. Oleh karena itu perlu kita ambil sedikit faedah dari ayat ini. Yang pertama, faedah yang pertama dari ayat ini adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan keutamaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah memuliakan beliau dengan memberikan banyak kebaikan, yang mana Allah memuliakan beliau dengan banyak kebaikan. Di antaranya adalah berupa Al-Kautsar, telaga yang ada di surga. Menunjukkan keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah muliakan beliau dengan memberikan banyak kebaikan. Di antaranya adalah telaga di surga yang memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Pelajaran yang kedua, kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Baik bersyukur dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Dan syukur itu sebab kebahagiaan, syukur itu sebab ketenangan, dan syukur itu sebab nikmat itu langgeng. Bahkan syukur itu sebab nikmat itu ditambah oleh Allah. Kemudian faedah yang ketiga, itu larangan keras untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mencela ajarannya. Larangan mencela
karena keras mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencela ajarannya. Karena mencela Rasulullah beda dengan mencela manusia pada umum. Mencela manusia saja tidak boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu bagaimana apabila seorang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula mencela yang berkaitan dengan syariatnya, itu masuk dalam nawaqidul Islam, masuk dalam pembatal-pembatal keislaman. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kalian kepada Allah kalian mengejek? Kesendahuro. Karena orang-orang munafik tatkala turun ayat ini mereka mengatakan kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma canda, sendahuro, enggak boleh canda yang berkaitan dengan Al-Qur'an, sunnah, berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan prinsip-prinsip agama enggak boleh. Qul abillah, apakah dengan Allah kalian mengejek? Wa abillahi wa ayatihi, apakah dengan ayat Allah kalian mengejek? Wa rasulihi, apakah dengan rasulnya kalian mengejek? La ta'tadiru, jangan kalian beralasan, kata Allah. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dunia untuk menuntun kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit. Enggak ada. Baik, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Subhanallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.